Para jamaah yang kami muliakan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan perlu kami jelaskan. Di antara hal-hal tersebut disebutkan dalam satu hadis Nabi, beliau bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-safil awal summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Andai kata manusia tahu tentang keutamaan, keuntungan, pahala yang ada di dalam bab masalah adzan, kemudian masalah shaf awal, summa lam yajidu, kemudian untuk mendapatkan dua hal tersebut tidak ada jalan kecuali harus diundi, maka lastahamu, tentu manusia akan rela, dia mau untuk mendapatkan dua hal tersebut dengan cara diundi. Nabi mengatakan, andai kata manusia tahu keuntungan atau pahala yang ada di adzan, tentu manusia akan antri untuk mendapatkan adzan, bisa kesempatan adzan tersebut, tentu dengan cara diundi, manusia akan mau. Napa sebabnya? Karena dalam bab adzan dalam sholat 5 waktu, tentu banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi, salah satu ya'simuhullahu ta'ala min azabil qabri, bahwa ada 3 macam kelompok manusia yang mereka kelak di alam kuburnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka selamat daripada fitnah kubur, siksa kubur. Yang pertama adalah asy-syahidu, orang yang mati syahid. Yang kedua adalah wal muadzin, orang yang istiqomah azan dalam sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah, adalah orang yang wafatnya, matinya di malam Jumat ataupun hari Jumat. 3 kelompok niki kelak mereka di alam kuburnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma dalam penjagaan Allah jasad mereka utuh, imma Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka hidup di alam kuburnya. Walhasil 3 macam kelompok niki dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Di antaranya muadzin, orang yang tukang azan. Malah disebutkan dalam hadis lain, man adzana lis salati 7 sinin muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Siapa yang azan dalam sholat 5 waktu, batas waktunya selama 7 tahun, 7 tahun azan di masjid, okay? Mengharap muhsinan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu bara'atan minan nar, Allah akan mencatat orang tersebut termasuk kelompok-kelompok yang akan diselamatkan dari api neraka. Syaratnya kontrak selama 7 tahun, 7 tahun sik Kang. Wah, adzan le seminggu jaluk swarga. Istiqomah adzan selama batas 7 tahun. Ya, niki. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, man adzana 5 shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang azan dalam sholat 5 waktu karena dorongan iman dan wahtisaban, maka dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia azan, dosa yang dikerjakan di hari itu disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para takmir khususnya lek menjelang Ramadan koyo ngeten niki, ya, ojo kaku takmir niku, ojo nopo keras kepala, sing lemes atine lek dadi takmir.
Di antaranya nopo? Paringi santunan. Sing tunggal adzan niki lho. Tumanu sarung ta? Enggak diparingi nopo bisyarah ta? Cek semangat ngoten lho. Sekalipun sing tukang adzan niku gak jaluk buruan, gak usah diajari masalah niku wis mulai biyen gak usah diajari, ya. Mereka mempunyai keluarga, duwe anak, duwe bojo, ninggalno pekerjaane, pelaur adzan, zuhur, asar, maghrib, adzan, boten sing ngongkon. Ya. Nggih sami kali panjenengan lek mulang lek ngeterno anak ngaji arek napa anak panjenengan ngaji niku lho. Nyerahaken teng ustate, niki ustaz anak kula jenengan titip anak kula jenengan didik diurui ngaji salat jenengan lek masrahno ustaz napa anak teng ustaz niku sampean tingali ustaz niku mancik lemah napa boten sampean tingali ustaz niki mancik lemah apa enggak ya lek mancik lemah ya berarti padha karo panjenengan. Artine napa? Ya doyan rawon, seneng ngopi. Nggih sami kali iku. Ya ojo polosan ngoten ya. Wong panjenengan titip sepeda mawon ditarik napa? Parkir kok ya. Mosok nitipno anak polosan ngoten. Ya, sing loman teng guru ngaji ini lari-lari niku. Wonten teng kitab taklim niku, siapa yang ingin anak-anaknya menjadi orang yang alim, lomanlah kepada orang yang alim. Terutama lomanlah kepada gurunya anak tersebut. Nah, kula pribadi ngamalno niki, kepingin anak kula dadi wong alim, dadi wong sing saleh, sing mulya. Kula amalno. Setiap gurune anak kula niku kula paring sedekah. Kayak kalau ngeten niki sarung, di sembarang. Kepingin ilmu ni barokah. Sami kali kayak menjelang Ramadan, menjelang hari raya kok ngeten niki. Para takmiri harus cerdas, ya. Ojo polosan, ojo medit ngoten ya. Lah uang itu pundi? Kan nonton masjid niki uang napa sedekah. Diperintahkan sedekah teng mriku, ya. Takmir sebelum kita sebelum panjenengan niku wis menjalankan niku gak bodoh mereka gak goblok amit itu gak goblok ya mereka lebih pinter atau sampean ya nah niki harus kita perhatikan para muadzinnya diperhatikno saken tempatnya rokok ta nopo ta ya karena sesuatu yang disegerakan oleh Allah SWT ada kita berbuat kebaikan kemudian ada orang lain yang memberikan santunan, niku merupakan bukan ongkos, itu merupakan kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jasanya mereka, karena perbuatan dia melaksanakan amanah adzan di masjid. Niki yang pertama. Kemudian yang kedua, wasofil awal. Masalah sop awal niki andai kata manusia tersebut mengetahui apa pahala yang ada di sop awal tentu mereka akan rela untuk mendapatkan sop awal niki merupakan sop yang luar biasa sampai Kanjeng Nabi mengatakan qala rahimallahu taala wal haris ala man wasal sofu wa huwa min khiyaril ummah bahwa orang yang suka mengisi sop yang pertama niku merupakan termasuk umat yang terbaik daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan khiyarukum al yanukum manakibabis salat bahwa paling baiknya kalian dari umatku adalah mereka yang paling lunak pundaknya. Artinya habis sholat paling sregep rebutan sop di awal. Lah niki sop awal niki lek cara teng mriki teng Madinah niku raudhah. Ya,
tempat yang paling top, tempat yang paling bagus, sop awal niki. Malah disebutkan wal haris ala man wasala sufuk wasuddil furuji huwa mimman yusalli alaihi Allahu wa malaikatahu, bahwa orang yang suka mengisi sop yang pertama kemudian mereka menutupi kurang rapete sop tengah jeung niku wau, mereka merupakan orang-orang yang Allah memberikan rahmat dan para malaikatnya memberikan rahmat, memohonkan ampun untuk orang tersebut. Jadi sop awal niki luar biasa, ya. Mulane niku kula boten takbir sik kula tingali. Nah kebanyakan teng pundi mawon sanes teng mriki tok. Nggih. Tiyang niku gak rebutan teng sop awal, malah rebutan gawe sop dewe-dewe. Luar biasa sop awal niki. Nabi mengatakan kalau rahimallahu taala bahwa orang-orang yang qala rahimallahu taala khairu sufufir rijal awwaluha, paling baiknya sop adalah sop yang pertama, sop yang pertama. Wa syarruha akhiruha, sop yang paling jelek adalah sop yang paling akhir. Napa sebabe? Mergo lek kula kecentengan teng sop ngajeng niki boten ketinggal napa-napa. Takbir Allahu Akbar. Dangak ngoten ketinggal tembok. Allahu Akbar tembok. Coba panjenengan di sop sing merkali. Allahu Akbar. Dangak ngeten. Semen Gresik. Napa Wadimor, BHS, Arema. Kate Arema mangap ngeten. Teng ajeng sampeyan. Kapi kan ya. Paling top niku sop sing pertama niki. Top we. Mandratan tunggali ya. Qala rahimallahu taala sop yang pertama merupakan sop yang paling disukai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu mengalah, mengutamakan orang lain demi untuk kebaikan. Tapi untuk sop yang pertama niki gak masuk undang-undang ngeten niki. Tapi untuk sop gak berlaku masalah niki. Yang berlaku kita bisa boleh mengutamakan kepentingan, mendahulukan orang lain dalam memberikan makan. Di zaman sahabat niku kok ada sahabat niku memberikan makanan karena dia merasa ada orang lain yang lebih membutuhkan. Paringno teng si fulan. Tutuk kirimani si fulan, paringno si fulan. Tuki malih si fulan sampai makanan niku balik teng awake niku mau sing ngekeki pertama niku. Dia tidak merasa butuh, ada orang yang lebih butuh, paringno nang wong liya. Akhirnya balik makanan niku wau. Juga mengutamakan orang lain dalam memberikan minuman. Wonten tiyang butuh banyu ngelak nemen. Ya, paringno. Sampai sahabat nggih mboten pisan. Paring niku mboten butuh kula. Terus bahasa panjenengan aleng-leng. Napa aleng-leng niku? Muter balik malih. Nggih. Juga ada orang yang mendahulukan orang lain dalam masalah menggantikan, menyelamatkan orang lain. Contohnya kok Sayyidina Ali, waktu Kanjeng Nabi si Kanjeng dipateni dikepung, omahe sinten sing genteni tempat tidur Rasulullah? Sayyidina Ali, wani mati. Tapi Kanjeng Nabi ojo. Sayyidina Ali yang menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Nah, untuk selain itu boten angsal kula kali panjenengan mendahulukan. Atau juga kita sering mengadakan antrian misalnya teng dokter, panjenengan cuma penyakitin apa ngeluh, lara untu misal bisa ditahan. Kemudian ada orang lain yang lebih parah sakitnya. Tepak antri di panjenengan, ayo sampean dhisik, sama dhisik.
Bagus niku. Bagus. Mendahulukan orang lain. Atau kita memberikan tempat duduk untuk orang lain. Panjenengan wis lungguh nek bis niku waul, wis lungguh. Tapi ada orang lain kok ngadeg seakan wong wedok misale ngalah, mboten masalah, malah tambah api. Tapi untuk sop awal, untuk masalah sop niki mboten angsal kula kajenengan untuk mengalah. Surung-surungan, ayo ngarep. Lu ojo rebut, harus direbut sop awal niki. Karena sop yang paling bagus adalah sop yang pertama. Qala rahimallahu taala niki sop yang pertama. Karena itu di dalam masalah sop niki banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya sawwu sufufakum fa inna taswatu sufuf min iqamatis shalah. Luruskan barisan, rapatkan barisan, karena merapatkan barisan, meluruskan barisan niki termasuk daripada kesempurnaannya sholat. Berarti Nabi mengatakan la taro, aku tidak melihat ketika sop niku tidak rapat kecuali teng mriku ada setan yang mencolot koyok napa? Koyok kambing kecil anak domba niku lho. Dia mencolot. Artinya apa? Terganggu diganggu. Lek kula kajenengan niku sope boten rapet, napa sope boten lurus, terganggu. Dari itu tolong ketika kita sholat saling mengingatkan di antara satu sama orang lain. Ojo sampai perorangan sing nyeneni lek wonten kesalahan niku senenono pisan ngoten lho nggih. Cek boten dibenci perorangan. Misale si fulan nyeleni, iku masjid tukang nyeneni iku. Tukang nyeneni iku. Lah pengarah gak diseneni wong salah ya. Wong ngrami. Dibantu. Ayo disep ngarep. Dibantu. Niku wau teng mriki sik longgar damel malih teng mriki. Damel malih. Diboten ngoten nggih, harus dipulno, diratakno, dilurusno, dirapetno sopi. Qala rahimallahu taala niki yang pertama. Kemudian yang kedua, qala rahimallahu taala Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih. Andai kata manusia tahu tentang sesuatu ibadah atau pahala yang ada di dalam sholat duha, tentu mereka akan bersegera untuk melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha nggih penting. Nggih sholat duha penting. Lakonono sholat duha sebelum kita sarapan lek saged. Mergo napa? Dalam salat duha niku kan dungane lengkap. Allahumma in kana rezeki bis sama fa anzil wa rezeki kula teng langit jenengan turunaken ya Allah. Wa in kana fil ardi fa arjula teng jero bumi ya Allah sampean dalaken. Wa in kana baidan fa qaribul atuh jedakaken. Lek haram fa tahhiru lek haram napa? Bersihaken, halalaken. Mu'asiran fa yasir lek angel ya Allah jenengan gampangaken. Wa ingkana qalilan pakasirhu. Lek rezeki kula niku gedhe ya Allah jenengan tambahi. Wa ingkana sahiran pakabirhu. Lek rezeki kula niku alit ya Allah gedhekno ya Allah sing gedhe lek maring rezeki sing teng kula Gusti. Meksa. Ya, meksa njaluk rezeki sing gedhe. Lah niki memang penting. Nah dianjurkan dalam kita melakukan salat duha niku saderenge lek saged saderenge napa? Sarapan. Ya, saderenge sarapan. Mergo napa? Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Ya bani Adam, idman li rak'atain min awwalin nahar akfa'aka akhirahu." Hei, anak Adam, lakonono salat 2 rakaat, artinya salat duha. Engkau tak cukupi sampean.
dari Gusti Allah SWT. 2 rakaat salat duha engko dadi sebab rezeki kula kali jenengan diparing kecukupan kali Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis Nabi disebutkan qala rahimallahu taala inna lil jannah baban yuqalu babud duha fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin aina alladziina kanu yudhimuna ala salati duha. Dalam surga itu ada pintu yang namanya pintunya adalah pintu duha. Nah, besok di hari kiamat ada suara-suara yang memanggil ainal ladzina kanu yudhimuna ala salati duha. Mana orang-orang yang dalam hidupnya dia istiqomah melakukan salat duha. Hadza babukum fadkhulu. Ini adalah rumah sampean, ini adalah kamar sampean, ini adalah istana sampean, masuklah bi rahmatillah dengan rahmatku. Nah niki napa boten kepingin kula kali jenengan besok di surga niku duwe omah, duwe istana yang diparingi oleh Allah SWT dengan kita melaksanakan sholat duha. Ini penting sholat duha. Ya, penting untuk kita kerjakan. Sing dereng nglakoni sholat duha dilakono 2 rakaat, 4 rakaat. Ya. Malah dalam satu hadis Nabi niku bahwa dalam diri manusia itu ada 360 otot sendi, urat niki lho. Nah, setiap otot kula kali jenengan niku mempunyai sedekah. Sahabat matur, "Wa ma sedekah sin napa sedekah ya Rasulullah?" Laik damal ele-elean mawon ya. Satu otot niku sedekah 10.000 atau 1.000. Berarti pinten? Bayar pinten kula kajenengan dalam setiap harinya. Laik Gusti Allah nuntut misali, "Hei menungso, bayar sewai otot yang ada dalam diri sampean 10.000." Berarti pinten? Ya. Harus bayar piro kula kalajenengan setiap hari niki. Tapi Gusti Allah boten nuntut untuk membayar niku. Cukup sedekah tersebut dikeluarkan dalam bentuk kita melakukan sholat duha 2 rakaat sebagai sedekah daripada otot kula kalajenengan. Nah, sholat 2 rakaat surat yang dibaca adalah setelah Fatihah baca qul huwallah 10 kali. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah 10 kali qul huwallah, suratnya 10 kali. 10 kali, berarti 20. Niki yang jadi tebusan untuk membayar sedekah dalam otot dalam diri kita, badan kita niki. Ini salat duha. Kemudian yang berikutnya lau ya'lamuna ma fil atabi was subhi la atauhuma walau habwan. Andai kata manusia itu mengetahui tentang keutamaan sholat jamaah yang ada di sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatangi 2 sholat niki walaupun keadaannya ngesot, walaupun keadaannya stroke misalnya, walaupun keadaannya boten saged melampah, walau habwan sekalipun ngesot, dia tahu tentang keutamaan yang ada dalam sholat isya dan subuh, tentu mereka akan berusaha untuk datang melaksanakan sholat 2 sholat tersebut. Niki diutamakan 2 sholat niki. Napa sebabnya? Dalam satu hadis disebutkan man shallal isya fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbih. Siapa orang yang jamaah sholat isya, dan maka orang tersebut berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala sampai pagi, sampai subuhnya itu niki. Wa man shallal subha fi jama'atin kana fi dhimmatil hatta yumsiyah. Siapa orang yang melaksanakan jamaah salat subuh, maka dia berada dalam asuransi tanggungan lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala sampai sore. Artinya ketika kalau kalian dengan istiqomah rajin untuk melaksanakan 2 sholat jamaah niki isya kali subuh, maka 24 jam kalau kalian dengan
mendapatkan asuransi, lindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Nggih selamat. Bahkan lek tiyang niku mati jamaah dia jamaah salat Isya dan subuh, mati dalam keadaan husnul khotimah. Napa sebab? Kan dalam tanggungannya Allah, dalam asuransi ini Allah. Dan asuransi Allah, lindungan Allah, jaminan Allah, tanggungan Allah lebih baik daripada asuransi manusia. Malah dibanding-banding asuransi Allah lebih baik, bagus daripada asuransi BPJS. Lek BPJS niku sing dijamin kula kajian napa kesehatane. Lek kula kajian mati wis gak berlaku asuransi BPJS niku. Gak berlaku wis. Ya. Tapi asuransi Allah Subhanahu wa taala, naungan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah Subhanahu wa taala berlaku sampai kula kajenengan masuk ke alam kubur. Tapi harus jujur kula kajenengan untuk melaksanakan 2 salat jamaah Isya kali subuh niki boten gampang. Wangil. Abot. Napa sebabnya? Utamanya salat subuh. Karena utama salat subuh telah dikatakan oleh ulama ahlul fajri hum fi'atun muwaffaqah, bahwa orang-orang yang rajin jamaah salat subuh mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat subuh niki menurut orang lain terasa begitu abot, nggih, berat ngoten, tapi baginya boten. Napa sebabnya? Karena dia telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita istiqomah saged salat jamaah subuh, istiqomah salat jamaah salat Isya, dan istiqomah jamaah salat subuh. Wa wujuhum musfirah, wajah-wajah mereka orang-orang yang sholat subuh wajahnya berseri-seri, bersih ngoten ya. Wajibahum musyrikah, wajah jidat-jidat mereka bercahaya. Bercahaya bukan karena napa diwedai, boten. Ayu bukan mergo diwedai, tapi ayu mergo ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa auqatuhum mubarakah, waktu orang-orang yang sholat jamaah sholat subuh waktunya penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Napa sebabnya? Karena saat orang lain lagi asik tidur, lagi nyenyak dalam tidurnya, lagi asik dalam mimpinya, mereka tinggalkan tempat tidurnya, untuk melaksanakan sholat jamaah. Dia bangun melaksanakan perintah Allah dalam bentuk sholat jamaah sholat subuh. Karena itu waktunya barokah, karena waktunya tidur dipakai untuk sholat subuh. Top sholat subuh niki. Iya. Tapi abot niku wau mergo dalam adzan kalimat sholat subuh wonten tambahan niki napa? As-sholatu khairum minan naum. Ya abot jen. Kula sering napa? Nggih mikir-mikir ngoten. Kula mantun buka toko 3:30 kula buka nggih. Mantun ngoten kula tutup malih, kula tutupi napa spray ngoten. Si wonten 30 jam kula turu-turuan ngoten. Kajenge tilem ngoten adzan. Wis enak-enak turu ngoten adzan. Kula mikir, lah iya nek wong sing gak duwe iman turu napa salat? Lek imane tipis ngoten lho. Ngebot ora turune apa salate? Turu ae engke enak. Masya Allah. Kula mikir, lek wong gak duwe iman gak ngebotno salat turu ae. Ki sami kali panjenengan lek mantun Isya, mantun maghrib buka napa diluk ngoten kait nyoplok kelambi santai ngoten adzan malih Isya. Ya. Lah niki lek imane boten kuat, istirahat ae nyantai ae di omah ya, boten tarawih.
boten teng masjid, tapi karena iman niku wau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala niku wau, ibadah dilaksanakan terasa enteng, nikmat. Qala rahimahullahu taala, dan masih banyak keuntungan-keuntungan dalam salat jamaah, salat Isya dan subuh. Nabi mengatakan, man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya, sholat jamaah, sholat isya, maka dia seperti bangun malam separuh malam. Separuh malam. Berarti malam niku mulai maghrib dihitung malam 14 jam. Separuh nih pinten? 6 jam melek. Lek kul kajenengan salat jamaah salat isya. Lek subuh, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama sholal lail kullah. Sinten tiyang sing jamaah salat subuh, maka padha karo panjenengan melek suwengi. Ojo suwengi wong setengah jam ae kok wis abot ya. Tapi Kanjeng Nabi memberikan niki pilihan niki. Salat Isya dan salat subuh padha karo panjenengan melek setengah wengi. Salat subuh padha karo kula kali jenengan melek suweng wengi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niki dadi Ramadan niki merupakan penentuan sinten sing lulus, siapa yang keluar sebagai pemenangnya, siapa yang keluar sebagai orang yang menelan kegagalan. Di Ramadan niki. Lek Ramadan niki istiqomah salat jamaah sregep, dia keluar dari Ramadan bisa dilanjut dalam kehidupan 11 bulan. Tapi lek Ramadan niki wis males ibadah, males tarawih ini bolong-bolong, posoi bolong-bolong, Qur'ani boten nate dimaca, dia keluar Ramadan keluar sebagai orang yang terlaknat, keluar sebagai orang yang tersingkir dari rahmat Allah, tersingkir dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek istiqomah ajek temenan dia beribadah di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan sebagai pemenang, sebagai orang yang berhak mendapatkan pengampunan, maghfirah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bahasa Indonesia, bahasa Jawa niku nyambut gawe saulan kena digawe mangan setahun. Di Ramadan niki ibadah saulan mampang istiqomah bisa kita bawa dalam kehidupan di luar Ramadan. Walhasil barokah Ramadan niki. Kemudian yang terakhir masalah makmum masbuk. Ketika ada sinten sing masbuk niku, makmum masbuk niku sinten? Makmum masbuk adalah orang yang tidak menangi rokaati imam. Masbuk niki. Batasan-batasan masbuk niku ketika imam mulai membaca surat-suratan, panjenengan tuki Allahu Akbar, imam wis maca surat. Ya. Terus panjenengan maca Fatihah. Imam maca surat, makmumi maca Fatihah. Niki lek makmumi boten nutut maca Fatihah, ojo ngenteni ditutupno, sampean melok imam. Cek rakaate sampean sing boten nutut maca Fatihah iku dihitung 1 rakaat. Boten usah nambahi setelah salami imam, mangke boten usah. Paham nggih? Allah. Tapi lah ketika imam wis rokok jenengan nguber boten angsal, karena niku posisinya sudah posisi rukuk, dia sudah meninggalkan ketinggalan berapa rukun niku, mulai niat takbir baca Fatihah wis kathah niku. Artinya napa lek panjenengan salat jamaah niku nggih sak menangi niku wis ojo nguber ngoten lho. Mungkin lek truk kena diuber. Lek imami rukuk jenengan nguber mboten angsal. Paham nggih? Paham nggih? Pun mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi
Kula kali jenengan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sisa-sisa Ramadan niki diparing kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, paring sehat, paring rezeki ingkang barokah, rezeki sing kathah. Kemudian kula kali jenengan diparing sehat wal afiat sehingga kula kali jenengan keluar dari Ramadan niki sebagai orang yang berhak mendapatkan maghfirah sebagai pemenangnya, amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyat wa husnil khatimah fi ahwalin mardiyah wa ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli unsri yusra wa li kulli hammin farija wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihatil ma'dhumah wa bi sirril Fatihatil ma'dhumah wa bi syafa'atil Fatihatil ma'dhumah wa bi haqqi man unzilat ilaihi al-Fatihatil ma'dhumah bil masani wal Qur'an al-'azim. Ya Allah, anta tabtah lana bil khair wa anta tafaddal alaina li ahli al-khair wa anta ja'alna min ahli al-khair wa anta tu'amilana mu'amalataka li ahli al-khair tahfadhana fi dinina wa anfusina wa amwalina wa ahlina wa أولادنا وزوجنا وذرياتنا ومن أحسن إلينا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير وبلاء وفقر إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومتل لكل خير. أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.